Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. حمدا وكثر صلوا على النبي محمد فعزك وبريدا إنما بشيدا قدامك يا مريدا يا جد العسد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan wa ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Khairani dari Batu Licin sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih kerasan anak-anaknya daripada ibu-ibu, bapak-bapaknya. Ya, sudah pada ngantuk ya? Sudah pada ngantuk belum? Alhamdulillah. Satu kali lagi saya kasih salam ya, biar semuanya bisa menjawab dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menjawab salam apa hukumnya? Wajib ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini satu kewajiban apabila menjawab salam yang disampaikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi sebab malam hari ini Allah berkahi kita sebarata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah makan kalian? Pantas suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وقال في آية أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayah serta inayah, sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan kita semuanya, Allah kumpulkan dan Allah pertemukan di sebuah majlis, di sebuah perkumpulan yang insya Allah perkumpulan ini diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Yang insya Allah perkumpulan ini diberikan keberkahan oleh Allah. Yang insya Allah perkumpulan ini menjadi sebab kelak nantinya kita berkumpul dengan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersyukur malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam satu niat yang sama,
dalam satu tujuan yang sama, yaitu memperingati salah satu syiar daripada agama Islam dan memperingati hari besar Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang alhamdulillah dilaksanakan pada malam hari ini di Desa Tegalrejo, di tempat musalla apa tadi namanya ya? Miftahul Iman. Belum kira Miftahul Amin tadi. Hampir kebalik. Miftahul Iman. Apa arti kata miftah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arti dari Miftahul Iman ini luar biasa. Miftah itu kunci. Apa bahasa Jawanya kunci? Apa bahasa Jawanya kunci? Gembok. Tepat ini. Gembok ami iman. Nggak cocok loh. Ini bagus, ini yang bikin nama Miftahul Iman. Miftahul Iman atau disebut dengan gembok iman. Enggak enak ya. Miftahul Iman artinya kunci keimanan. Insya Allah warga di sini semuanya mendapatkan kunci keimanan dengan berkat musola yang bernama Miftahul Iman. Semuanya masyarakatnya menjadi orang yang beriman, amin. Masyarakatnya menjadi orang yang takwa kepada Allah, amin. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang menjadikan banuanya, kampungnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ulun saya termasuk juga menjadi orang yang selalu dibukakan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak pernah putus dan tak pernah henti-hentinya kita haturkan keharibaan agung junjungan yang mulia, Nabi yang insya Allah mengajak kita ke dalam surganya Allah, Nabi yang menyebabkan kita dekat kepada Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta berbahagia. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk bisa berhadir di hadapan pian, untuk bisa berhadir di hadapan pian-pian semua, yang ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini adalah malam daripada kita, satu daripada malam yang insya Allah mudah-mudahan menjadi sebab nantinya kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ulun ucapkan dan ulun hormati, yang ulun ta'zimi, yang ulun banggakan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Muhammad Bisri. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur
beliau disehatkan badan. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dapat memimpin desa ini untuk menjadi desa yang menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana musallanya Miftahul Iman tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ulun hormati dan ulun muliakan akhina fillah Al Ustaz Muhammad Zaid. Alhamdulillah kita duduk dengan orang ahli Quran. Mudah-mudahan kita pun menjadi orang ahli Quran. Amin. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat badan, insyaallah dapat membimbing kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta akan Al-Quran. Amin. Juga ulun hormati saudara ulun Bapak Alam Syah yang tadi mengambil atau menjemput ulun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita berada di penghujung daripada bulan Rajab. Betul? Tinggal berapa hari lagi? 2 hari. Ya, malam Rebu, Selasa terakhir ya. Ya. Sebentar lagi Rajab akan menghilang dari kita. Ya. Semoga panjang umur bertemu dengan Rajab di tahun yang akan datang. Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Siapa yang memuliakan di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah, orang itu akan dimuliakan Allah. Malam hari ini keluarga Desa Tegalrejo adalah satu desa keluarga yang memakmurkan, mensyiarkan, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pian-pian semuanya dimuliakan oleh Allah. Insyaallah semua urusan pian dimudahkan oleh Allah. Insyaallah anak-anak pian menjadi anak yang soleh dan solehah. Berkat duduk di majelis Isra wal Mi'raj, insyaallah rezeki pian bertambah. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya dilunaskan. Bisi hutang nggak sudah kenak. Maringnya ada amin. Amin. Mama nggak ada banyak hutang. Nyaring benar mudah-mudahan banyak bisi hutang. Amin. Nah. Berkat duduk di majelis Isra wal Mi'raj, yang belum kawin mudah-mudahan cepat. Kok bapak-bapak yang bilang? Mau nambah Pak? Kalau mau nambah bilang sama ibunya di rumah. Ya, adik-adik teman-teman yang belum kawin berkat hadir di majelis Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan diberikan cepat jodoh yang saleh ketemu yang salehah. Amin. Bah, ikannya enak kawin lagi ya. Walhasil malam hari ini adalah satu bahagian kita mengamalkan daripada ayat suci Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan satu daripada syiar ya Allah, syiar agama Allah, maka orang tersebut adalah memiliki satu tanda ketakwaan di dalam hatinya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat pian ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu ulun dulu punya guru, kalau ceramah itu bisa tembus 4 jam. Itu guru saya. Ya mudah-mudahan nggak nular sama muridnya. Bagaimana Pak Kepala Desa? 4 jam sanggup? Pian tahan berapa jam? Tahan berapa jam? 1 jam. Oh, Masya Allah. Kita bongkar rahasia si jin.
Ulun punya guru dulu kalau beliau ceramah Isra wal Mi'raj tembus 4 jam Bapak Ibu. Ya ulun paling tidak 2 jam lah. Siap pian 2 jam umpama ya. Siap pian 2 jam ibu-ibu. Tahan pian 2 jam ibu-ibu. Lama urat ulun. Ya, alhamdulillah ini suatu kebahagiaan yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu kegiatan yang membahagiakan Rasulullah SAW. Di dunia berkumpul yang dicintai atau berkumpul dengan sebab orang yang dicintai. Jujur kada? Betul enggak? Berkumpul dengan sebab orang yang dicintai. Sampean cinta sopo? Sampean cinta siapa, Bu? Ulun ini pernah di Malang. Tinggi jadi bahasa caur maur. Mau bahasa Jawa enggak bisa sepenuhnya. Bisa dulu bahasa apa? Sing kasar-kasar tok jadi. Ya. Sampean cinta siapa, Bu? Cinta Bapak ya mesti. Awas, jangan bilang enggak cinta sama Bapak. Enggak di-KE dia. Bener ya, enggak di-KE ya. Betul enggak? Aduh, udah lama ulun dulu di Malang itu 2000 tahun 98. Nah, masih bungas. Masih ganteng. Ya. Alhamdulillah di Malang sempat 2 tahun. Arah ini ke Panjen, arah ke Tumpang, terus lagi Bromo. Ya, alhamdulillah. Untung nggak sempat kawin di sana. Kalau kawin di sana, ulun nggak ke Indonesia, ke Banjarmasin lagi sudah. Berkumpul kita berkat atau berkumpul kita dalam hari ini dengan sebab ada yang kita cintai. Siapa, Bu? Apa yang cinta kepala desa? Yang cinta kepala desa, kata kepala desa, ayo kita kumpul-kumpul di musola mau apa? Di musola Miftahul Amin. Ini Miftahul Iman. Aduh, salah sudah. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Kita berkumpul dengan sebab ada orang yang kita cintai. Bukan hanya kita cinta di dunia, tetapi kita cinta sampai ke akhirat kelak. Amin. Siapa yang kita cintai? Yang kita cintai adalah Nabi kita Muhammad. Yang kita cintai adalah Rasulullah. Ulun kada percaya kalau pian hadir di sini kalau bukan karena cinta dengan Rasulullah, tidak percaya. Pasti semua di hati pian pasti ada cinta dengan Rasulullah. Tidak mungkin. Apalagi peringatan Isra wal Mi'raj ceritanya sing ngono-ngono wae jare wong Jawa. Iyalah. Cerita Isra wal Mi'raj sampean wis hafal. Iya, wis tahu cerita Isra wal Mi'raj. Rasulullah Isra berjalan, Rasulullah Mi'raj naik ke langit sampai ke langit ke-7. Tapi sampean kita semuanya gak pernah bosan. Kita semuanya gak pernah bosan untuk mendengarkan Isra wal Mi'raj, untuk menghadirkan, untuk hadir di peringatan Isra wal Mi'raj, betul? Pernah lah pian bosan? Kalau pian misalkan kedatangan artis, iya, kedatangan artis, siapa biasanya? Atau misalkan sampean pernah nonton film atau sinetron Yakuza, India ya, Yakuza ya, bukan? Siapa yang senang India ya? Kalau sudah diputar beberapa kali sinetron tersebut, apa yang terjadi? Oh sudah, ulun biasa ini. Ulun ini biasa, akhirnya ini istrinya nanti diceraikan. Mau tahu dahulu kisahnya? Wah ini paling nanti terakhirnya nanti yang jadi apa suaminya
si Fulan bin Fulan. Tahu. Bosan sudah. Tapi kalau kita mendengarkan Isra wal Mi'raj, mendengarkan ilmu, mendengarkan kisah Rasulullah SAW, ulun yakin tidak ada bosannya di dalam hati kita semuanya. Karena apa? Karena Allah letakkan kecintaan itu di dalam hati kita semuanya. Betul? Tidak mungkin. Makanya jarum tadi biar pian misalkan duduk 4 jam atau 2 jam. Ini berapa jam sudah pian duduk di sini? Berapa jam, Bu? Berapa jam sudah, mulai jam berapa pian tadi di sini? Habis Isya. Udah mau pulang. Ayo belikan sudah kita. Padahal jam-jam seperti ini enaknya apa, Pak? Tidur. Enaknya apa, Pak? Oh, tidur itu belakangan. Sebelum tidur apa, Pak? Aduh, Ustaz, kita siang-siang udah capek. Aduh, Ustaz, kita siang-siang sudah lapar, ya. Tapi malam hari ini kita ingin memandang atau minta pandang dengan Allah bahwa kita cinta dengan Rasulullah. Secapek apapun, selapah apapun, malam ini kita dapat menyempatkan hadir. Semoga malam hari ini menjadi sebab kita kelak nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang kita cintai, Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan kita dengan Rasulullah. Awak lapar, capek, tidak masalah. Yang penting, ya, yang penting barakah dapat, berkah dapat. Ujar orang Banjar, barakah dapat, barakat pun dua, ya. Hadir di majelis ini, barakah dapat, berkat. Oh, dapat semuanya. Udah. Ulun kegenangan waktu di Jawa, ya Allah, raminya, ya. Kalau undangan boleh itu bawa berkah dan bawa berkah. Alhamdulillah, hebat ini. Ya. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin tidak berpanjang lebar. Kita mengetahui peringatan Isra wal Mi'raj adalah banyak mengandung hikmah, betul. Banyak mengandung pelajaran. Banyak mengandung dari sisi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj ini kalau kita mengukur dengan akal saja tidak cukup dan tidak bisa. Tetapi kalau kita mengukur dengan keimanan, coba pian bayangkan Isra wal Mi'raj diriwayatkan Rasulullah tempat beliau ini apa? Berbaring kada sampat dingin. Pian berdiri, ya, berdiri, japai. Tempat pian duduk apa jarang Banjar? Penyamburuan. Iyalah, tahu lah penyamburuan. Apa? Orangnya senang cemburu. Itu pian juga kan? Pak Kades. Panas. Nyata air panas ya kalau lah, apalagi duduk di majelis lawas, berdiri langsung panas. Kalau kita mengukur Isra wal Mi'raj dengan akal pikiran kita, tidak bisa. Sebagaimana ketika Rasulullah menceritakan kepada kaum kafir Quraisy, ya, tidak menerima. Tetapi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman pada malam hari ini. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau adalah orang yang pertama membenarkan akan cerita daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Isra wal Mi'raj ulun ambil, ulun petik satu daripada hikmah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah
beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibasuh atau dibelah dada beliau, kemudian didatangkan dengan seekor atau satu hewan dari surganya Allah, yaitu burak. Ya, burak. Yang tahu burak? Bapak Ibu tahu burak? Pernah ketemu? Oh belum? Sama aja belum. Burak ini salah satu hewan binatang yang diambil dari surga. Dalam riwayat banyak menceritakan burak itu buas. Ada riwayat mengatakan burak itu cantik. Ya. Tapi badan tubuhnya seperti hewan. Punya ekor, ya. Punya kaki 4. Nah, cuma pian jangan bayangkan dulu ada tersebar poster, ya kan? Ini apa namanya, burak tadilah. Nah, wajahnya seperti wajah manusia atau apa. Nah, dalam riwayat walhasil burak itu adalah cantik. Wah, cantik. Diriwayatkan burak ini, Pak, adalah satu hewan yang diambil dari surga. Bu tahu di surga. Hewan yang diambil dari surga, tetapi burak ini yang disiapkan untuk perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu diambil burak yang paling kurus. Kurus. Kalau kurus itu dia aja, masih ada dagingnya. Tapi kalau sudah bahasanya seperti ini, burak ini kada berdaging lagi. Ya kan, sallallahu Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pian kalaunya mau beli sapi, mau yang kurus apa yang gemuk? Kenapa yang gemuk? Bagi akeh. Zaman dahulu itu kalau di Barabai, ya, di Barabai ada orang bawa dagangan, ya, bawa dagangan dari Barabai ke Amuntai. Tahu Amuntai? Tahu ya? Dari Barabai ke Amuntai ada orang yang berdagang membawa dagangan pakai gerobak sapi, ya kan? Sapi. Nah, itu habis Isya atau mau malam berangkat sampai ke Amuntai subuh atau tengah malam. Kadang nggak sampai. Kenapa? Yang punya gerobak ketiduran, sapinya langsung di arah balik kembali ke Barabai. Pas bangun bingung, wah ini sampai di mana ini? Kok babaya bangun, pas bangun masih di Barabai. Oh, sapinya gemuk. Oh, waktu ulun masih kecil sering gitu kalau apa namanya, kalau lewat sapi sama gerobak itu ikut di belakang. Wah, asik kan. Nah, burak ini yang paling kurus Bapak Ibu. Kenapa? Karena burak ini adalah yang sering memikirkan akan tulisan-tulisan yang ada di surga, yang mana tulisan itu bertuliskan Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Burak yang satu ini tidak seperti burak yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Yang lain masing-masingnya dalam surga bergembira. Dalam surga nggak ada bersedih. Di dalam surga nggak ada bersedih. Tapi kok satu burak ini dia sering apa istilah bahasa Jawanya, merenung kah? Sejarah bahasa Banjar tak ungut, ngelamun tuh, ngelamun. Makanya Bapak Ibu kalau ada punya anak yang bujang, kalau sering melamun, kawinakan. Atau bapaknya yang melamun, Bu, seringkah bapaknya melamun? Bu, bapaknya sering melamun enggak? Kada. Takutkan kadang suruh kawinakan.
Burak ini di dalam surga sering ngelamun dewe, melamun. Di sana melihat ada nama Muhammad, di situ pintu surga ada nama Muhammad, di mana-mana ada nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang direnungkan oleh burak ini yaitu nama tadi, sampai menyebabkan badannya apa? Kurus. Ini pelajaran loh bagi kita. Sampai badannya kurus dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala karena sebab burak ini merenung lamun nama Muhammad. Ujar bahasa Banjarnya itu adalah karindangan. Nah, kita pernah ada hari karindangan ya kalau Pak lawan di warung tuh nah. Iya lo Pak, pernah hadiah karindangan? Oh jangan dusta. Laki-laki itu pernah kalian bibinian Bang? Sama juga. Cinta pertama di masa SMA. Lalu di muka rumahnya. Oh iya langsung. Itu kalau melihat rambutnya aja sudah cukup seminggu nggak ketemu, nggak apa-apa. Oh karindangan. Terus burak ini disebabkan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab karindangan sering melamun nama Muhammad. Ini satu pelajaran. Ketika seseorang sering memikirkan Nabi Muhammad, sering membantu Nabi Muhammad, sering mengagungkan daripada peristiwa Nabi Muhammad, sering menghadiri majlis Nabi Muhammad, sering hadir salawatan bersalawat kepada Nabi Muhammad, bertanda orang ini rindu dengan Rasulullah, pertanda orang ini rindu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan warga Tegalrejo orang-orang yang rindu dengan Nabi Muhammad. Amin Bu. Kalau orang rindu dengan Rasulullah, rindu dengan Nabi Muhammad, kelak nantinya orang tersebut akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Di surga itu tidak ada yang kita inginkan selain bertemu dengan Nabi Muhammad. Surga itu kan apa-apanya Pak? Surga itu ibarat rumah, ya. Rumah, kalau kita hendak mendatangi orang rumah sementara orangnya kedadak, ada maknanya rumah. Siapa orang yang punya rumah, yang punya surga? Rasulullah. Kunci surga ada pada tangan Rasulullah. Siapa orang-orang yang masuk ke dalam surga bersama selain dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah warga Tegalrejo malam hari ini orang-orang yang rindu dengan Rasulullah. Maka kelak nantinya akan bersama Rasulullah, bertemu di rumah di surga dengan orang yang ahli baiknya daripada orang yang ampun rumah, Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu ketika Rasulullah SAW ingin menaiki burak, disuruh oleh Jibril, "Irkab ya Muhammad." Naiki pian wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah langsung naik? Kalau pian kira-kira disuruh jangankan burak, ya kan? Naik sepender apa? Mobil apa itu namanya? Besi kayak kan? Ada yang penerang. Ayo naik spendek, kemana? Jalan-jalan, santai kemana? Ke Batu Licin, kemana? Ke rumah guru Khairani, oke? Iya kan? Naik.
Oh, apalagi baru beli mobil, aduh, dulunya sering nyapa orang, gini, permisi, gini. Kalau sudah punya mobil, apa namanya, jendelanya udah dibuka, apa segalanya. Coba kalau naik buruk, hendaklah biar naik buruk, hendaklah biar naik buruk dulu. Kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Jibril, irkab ya Muhammad, naik pian wahai Rasulullah. Rasulullah ada langsung naik. Rasulullah enggak langsung naik, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Jibril bersedih, dilihat oleh Jibril menangis. Dikatakan oleh Jibril, ma yuhkika ya Rasulullah, apa yang pian tangiskan wahai Rasulullah? Bingung Jibril, apa Rasulullah kok menangis? Kenapa Rasulullah bisa menangis? Ini kendaraan istimewa. Inilah yang akan membawa ke hadratullah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan membawa jalan-jalan kepada Rasulullah. Kok Rasulullah nangis? Kenapa sebabnya Bu? Kenapa Bu? Kemana Bapak? Apa sebabnya? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Apa? Bisa disampaikan. Bujur juga lah. Nah, kalau yang gagah kan berotot. Kenapa? Bujur aja jawaban dia. Tapi ada jawaban yang lebih akurat. Jawabannya datang dari Nabi Muhammad. Jawabannya datang dari cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, ya Rasulullah, ma yufik, apa dia menangis? Kenapa wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, tazakkartu ummati, ujar Rasulullah, hal yarkabuna yaumal qiyamah. Tazakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Wahai Jibril, aku teringat dengan umatku. Apakah nanti umatku juga seperti aku bertunggangan akan burak ini? Ikut jawabannya ini. Itu sing tepat itu. Ya Jibril, aku keingatan dengan umatku nih. Apakah nanti umatku sama seperti aku naik burak? Ayo, ulun kasih pertanyaan. Apa pian mau naik burak ibu-ibu? Mau naik burak? Ada tapi hakun dengannya. Bu, ayo kita naik pesawat Haji Isam, mau? Aduh, guru jauh dari pandangan. Apa kata Rasulullah? Tadzakartu ummati hayarkabuna yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah, apakah nanti umatku akan bertunggangan seperti aku di hari kiamat? Melihat kesedihan Rasulullah, melihat kesedihan Rasulullah, turun ayat yang berbunyi, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Qari ulun leh, qari kutan. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Qari internasional tingkat RT. Yauma nahsyurul muttaqin, suatu ketika kata Allah, wahai Muhammad, kami akan menghalau, kata Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertunggangan juga. Alhamdulillah. Malam hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Dengan sebab malam hari ini mudah-mudahan kita rajin sholat. Dengan berkat malam hari ini mudah-mudahan kita sering bersedekah, ya.
Dengan berkat malam hari ini kita rajin sholat dan kita tidak lagi mau meninggalkan sholat. Kita malam hari ini melalui peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sebuah perintah, adalah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat dan disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain. Tidak disampaikan kepada umat yang lain, tetapi disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Apakah kita umat Nabi Muhammad, Bu? Bu, apakah kita umat Nabi Muhammad? Apakah kita umatnya Rasulullah? Ojo ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad kalau kita enggak sholat. Ojo wani-wani kita ngaku Nabi, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kada mau holut, kalau pian sambat mau holut. Jangan wani-wani kita mengaku umat Nabi Muhammad kalau kita senang meninggalkan sholat, kalau kita sering melalaikan sholat, kalau kita sering tidak sholat. Ini bulan Rajab adalah bulan kita disuruh mengingatkan bahwasanya Isra wal Mi'raj ini adalah satu daripada perintah yang diemban oleh Rasulullah untuk umatnya, yaitu sembahyang. Alhamdulillah kita punya musola Miftahul Iman. Jangan sampai musolanya sholat sendirian. Jangan sampai musolanya sholat sendiri. 7 tahun lokal. Ya, subhanallah, kita banyak hajat dengan Allah. Ya Allah, tahun ini mudah-mudahan banyak rezeki bisa haji dan umrah. Ya Allah, mudah-mudahan kebunku tahun ini, ya kan, bisa mendapatkan hasil yang luas, hasil yang banyak, agar bisa berangkat haji dan umrah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini aku macam-macam banyak kada kita hajat lawan Nabi Muhammad, lawan Allah. Banyak kada hajat kita dengan Allah, banyak benar kelihatan di atas kepala pian seberataan. Ada anak berbini 2, ada yang mau macam-macam, ada yang mau beli emas, ada. Iya kada? Sehari-hari kita banyak hajat doa dengan Allah, tapi kalau kita tinggal sembahyang, ya Allah, Allah berpaling dari kita, Bu. Kalau kita tinggal sholat, Allah berpaling dari kita. Tidak mungkin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan berkat malam hari ini, ya, kita dirajinkan sholat. Apalagi kita punya anak, Bu. Ya, kalau kita punya anak, sering ulun mengingatkan kalau di majelis-majelis itu, kalau kita punya anak, kita harus tahu anak itu, atau dalam hukum agama Islam, kalau sudah sampai umurnya atau sampai anak perempuan haid, ya, datang bulan atau bulan datang, jangan sampai kita tidak pernah nyuruh dia sholat. Jangan sampai kita membiarkan dia tidak sholat. Bahaya kalau anak kita sudah haid bebinian, ya. Kalau anak kita laki-laki sudah sampai masa umurnya, sudah ihtilam atau mimpi, ya. Mimpi apa, Pak? Mimpi basah. Nang tuh apang suaka mimpi basah lagi, dibasahi ibunya. Mimpi basah. Mulai dari itulah anak kita harus disuruh untuk sholat. Suruh terus, perintahkan terus, ingatkan terus. Ketika waktu sholat subuh sampai, nak sudah sholat subuh, nak. Waktu zuhur sampai, nak sudah sholat zuhur, nak. Waktu asar sampai, nak sudah sholat asar, nak.
waktu maghrib nak sudah salat maghrib nak, waktu isya sampai nak sudah salat isya belum, berterusan seperti itu. Jangan bosan-bosannya kita menyuruh, tapi hati-hati jangan sampai nyuruh aja. Ayo nak sembahyang, bapaknya masih main remote, nonton bola, iya kan? Nah, ini sering ulun sampaikan kenapa kita sebagai orang tua yang wajib diajarkan, yang wajib diingatkan kepada anak kita yaitu ibadah sholat. Karena dengan sholat, ya, karena dengan melaksanakan ibadah sholat adalah kunci kebahagiaan semua orang, kunci kebahagiaan umat Nabi Muhammad, kunci kebahagiaan umat Rasulullah. Orang kalau mau banyak rezeki, salat. Kalau sudah banyak rezeki, sedekah. Ya kan? Insya Allah dengan salat mendatangkan rezeki yang banyak. Insya Allah dengan berkat salat mendatangkan rezeki yang luas. Kalau sudah kita punya rezeki yang banyak, ingat, jangan sampai kita lupa bersedekah. Sedekah itu adalah salah satu benteng untuk menjauhkan daripada bala. As-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah itu kata Rasulullah yaitu menjadi benteng atau menjauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah orang bersedekah, senang bersedekah, ya. Senang bersedekah. Mudah-mudahan warga di sini juga senang bersedekah. Kalau hartanya mau bertambah banyak, sedekah. Ya, apalagi ada yang menghajatkan, menginginkan, ya, seperti mendirikan bangunan-bangunan sekolah, bangunan-bangunan Al-Quran, kasih sedekah, insya Allah harta pian bertambah. Jadi ada orang senang sedekah lewat celengan. Kisah ikhlas lah, tetaplah lewat celengan di musola atau di masjid biasanya kan lewat celengan tuh. Oh, yang mau sedekah nih ngasih. Lalu yang di belakang abang ngasih isyarat, Pak ini 100.000 diambil, dikiranya mau disedekahkan oleh orang yang di belakang. Setelah disedekahkan, setelah dibuat kecelengan, seret, mas itu duit sampean jatuh tadi. Astagfirullahaladzim. Ada juga sopir sopir. Jadi sopir ini senang bersedekah, tidak usah noleh langsung kasih. Ada orang di masjid langsung timbal, ada orang di musola langsung kasihkan. Pas satu ketika ngasihkan tanpa harus melihat, tidak sadar, terlihat di cermin mobil 100.000. Astagfirullahaladzim, mau kembali malu sudah. Ini banyak cerita sedekah bala. Pian kalau hendak langsung koneksi cepat dengan Allah Subhanahu wa taala, lakukan sedekah. Pian misalkan punya uang 10.000 atau 20.000, yang cuma di kantong itu aja, ya kalau lah itu aja piannya. Misalkan ada orang minta-minta, ayo apa yang terjadi? Kita punya uang 10.000 atau 20.000, ada pengemis lewat, apa kita bilang? Mas, nanti aja. Iya, sering kayak gitu kan, lewat aja dulu. Coba pian kembalikan kalimat itu, kasihkan uang yang ada di dalam saku kita, kantong kita, misalkan 20.000, 10.000, kasihkan. Jangan mikir lagi besok mau makan apa atau beli rokok atau apa, kasihkan. Insya Allah yang asalnya 20.000 bisa menjadi 200.000. Pernah terjadi di pondok Darul Lughah wa Dakwah Al Habib Hasan Baharus. Beliau menceritakan dia punya orang tua
Dia punya orang tua, mau mengajak anaknya bersedekah sebanyak 200.000. Kemana bersedekahnya? Kepada orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan. Kapan bersedekahnya? Orang tuanya mengajak tengah malam dengan kalimat seperti, ayo nak kita mancing yuk. Kata anaknya, tengah malam ini bah mau mancing apa? Ya tenang aja, pokoknya mancing lah. Bahasa beliau mancing itu memancing rezeki. Dengan apa pancingannya? Dengan modal 200.000 tadi. 200.000 dipecah menjadi 10 ribuan, mungkin 5 ribuan, 20 ribuan, dikasihkan sedekah sama orang. Ada yang tukang beca, ada yang pengemis, ada yang macam-macam. Dengan kemurahan Allah, 200.000 tadi. Tidak lama kemudian datang orang membawakan uang dengan banyak sekali. Berapa? 20 juta. Mau dia? Mau? Nah, koneksi cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersedekah. Mudah-mudahan dengan berkah malam hari ini Allah bukakan kita menjadi orang yang senang bersedekah. Bantu keluarga kita, bantu tetangga kita. Mungkin ada tetangga kita tidak makan, tidak minum, ya, tidak pernah ke warung, tidak pernah beli pinto, kasihkan. Beri bantu dia. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah 2 jam Pak ya. Minta ridho, minta halal. 2 jam kah? Oh belum. Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Bingung mesti jawaban. Lanjut ya terus juga. Terus ya lanjut juga. Iya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj malam hari ini dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita di tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang punya anak mendapatkan atau dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu mau punya anak soleh solehah? Mau? Bapaknya pastilah mau punya anak soleh soleh. Kita jadi orang tua pasti ingin berdoa anak kita menjadi orang soleh soleh. Ada satu tips. Ya, tips. Ada satu tips supaya kita menjadikan anak kita soleh solehah. Kalau kasih apa namanya amaliyah ya. Mau Bu? Mudah aja Bu, insyaallah. Tipsnya apa? Satu, kita semuanya senang hadir di majelis seperti ini. Kalau kita senang hadir di majelis seperti ini, misalkan peringatan Isra Mi'raj atau peringatan rutinan bulanan, ya, pengajian, atau ada di sini mungkin majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah, itu salah satu tips ya. Salah satu tips untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang jelas dia nanti menjadi orang yang ahli ilmu. Kenapa sebabnya? Bapak Ibu senang duduk di majelis ilmu. Malam hari ini kita yakin insya Allah salah satu majelis yang dijadikan oleh Allah menjadi majelis ilmu. Amin. Satu. Yang kedua, kalau kita mau punya anak soleh solehah, ulun diberikan oleh Abah Ulun. Abah Ulun diberikan oleh salah satu ulama besar di daerah Hulu Sungai Kandangan. Beliau mewasiatkan kepada Abah Ulun, ya, kata beliau, kalau kamu pengen punya anak soleh solehah, kalau pengen punya anak yang soleh solehah, kalau sudah bisa anak soleh solehah itu pasti orangnya senang atau rajin sholat. Suara kalau sudah anaknya soleh solehah pasti anaknya rajin baca Al-Quran. Apa tipsnya Bu? Ini tipsnya yaitu ketika sujud terakhir di dalam kita sholat, ya,
ketika sujud terakhir, bukannya sujud terakhir itu mati kada, sujud terakhir, salat subuh di sujud terakhir, ya, salat asar, salat zuhur di sujud terakhir, salat maghrib, salat isya di sujud terakhir, ya, walhasil di sujud terakhir baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ibu sering sholat sunnah, misalkan sunat isyraq. Ibu sering misalkan sholat sunnah duha. Ibu sering, bapak sering misalkan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Di akhir itu doakan anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Apa doanya guru? Kalau pian hafal, Rabbi habli minas solihin, itu doanya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Di sujud terakhir doakan kita. Guru ulun kada bisa bahasa Arab, guru ulun kada bisa baca Al-Quran, kayak apa ulun guru sembahyang berdoa di akhir itu kada hafal doanya, apalagi gurunya kada nulisakan juga. Mungkin ada yang merekam, silahkan direkam. Rabbi habli minas solihin. Ketika sujud terakhir Bapak Ibu doakan, insya Allah anak pian menjadi anak soleh solehah. Insya Allah anak pian menjadi anak yang rajin sholat. Rabbi habli minas solihin. Kalau tidak bisa membaca kalimat ini, baca dengan hati kita. Ya Allah, ulun bisi anak 2. Ya Allah, ulun bisi anak 4. Ya Allah, ulun bisi anak selusin. Adakah yang bisi anak selusin? Ya Allah, ulun punya anak banyak ya Allah. Dalam hati kita ketika sujud terakhir doakan ya Allah anak-anak ulun menjadi anak yang soleh solehah. Ini nang ulun bisi anak, awas sudah. Nang sudah punya anak, baca. Yang sudah punya cucu, baca. Kayak apa guru, anak ulun sudah tua-tua, baca aja juga gasan cucu pian. Ya Allah, cucu ulun mudahan menjadi anak nang soleh solehah. Ya, alhamdulillah. Ini bagus. Tadi yang pertama apa? Senang sering duduk di majelis ilmu atau majelis taklim. Malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Kalau kita diisi anak yang soleh solehah, minimal dia bisa baca Yasin, minimal dia bisa baca Al-Quran. Insya Allah orang tuanya di alam kubur bahagia insya Allah. Nah, kira-kira mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kesimpulannya, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, karena kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertambah keimanan kita kepada Allah. Dengan berkat Isra wal Mi'raj bertambah takwa kita kepada Allah. Dengan berkat Isra wal Mi'raj mudah-mudahan dikabulkan hajat kita oleh Allah. Dengan berkat Isra wal Mi'raj mudah-mudahan Allah panjangkan umur di dalam taat dan di dalam taat serta beribadah kepada Allah. Dengan berkat Isra wal Mi'raj mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Isra wal Mi'raj kita berada di bulan Rajab, diberkahi oleh Allah, dan diberkahi nantinya kita apabila masuk di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya minta ridha minta halal dengan sampian sebarataan, dan ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri daripada kegiatan ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة وبالهادي رسول الله بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على طه لا صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. إلهنا يا الله تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين حفظ المرسلين والملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية لنا ولمن حاضرنا ولمن غاب عنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين. فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام وصيام رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ridha, minta halalnya kepada sambian sabaratan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.